Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan salah satu pembacaan leksionari dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di tempat masing-masing. Nah saudara, kita tahu bahwa saat ini kita hidup di era perkembangan teknologi yang amat pesat. Dan perkembangan teknologi ini memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup buat kita. Sebagai contoh, kalau mungkin dulu kita harus menulis dan mengirimkan surat untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang yang secara jarak terpisah jauh dengan kita. Tapi saat ini, kalau ada orang yang jauh dengan kita, entah itu beda kota, beda provinsi, atau beda negara, kita bisa telepon melalui aplikasi WhatsApp, bisa SMS, atau juga bisa melalui email. Nah, kalau dulu kita mungkin harus pergi ke restoran atau supermarket untuk membeli makanan atau barang. Tapi sekarang, dengan aplikasi ojek online, kita bisa duduk manis dan menunggu makanan atau barang datang ke rumah kita. Nah saudara, di satu sisi, kemajuan teknologi ini memang sangat membantu. Beberapa hal dalam hidup bisa kita lakukan dengan lebih efisien. Tapi di lain sisi, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal di dalam hidup bisa kita miliki dengan cara yang instan. Kadangkala ada proses panjang yang perlu kita lalui untuk mendapatkan hasil yang baik dan sempurna, dan tentu proses itu akan mengajarkan kita banyak sekali hal-hal berharga. Nah, demikian juga halnya dengan apa yang terjadi pada orang buta di dalam bacaan kita pada hari ini. Saudara, kalau kita melihat di sini, Yesus tidak langsung serta-merta menyembuhkan si orang buta. Meskipun tentu sebagai yang Maha Kuasa, dia sanggup melakukannya. Tapi ada proses yang perlu dilalui si orang buta ini, yang tentulah semua punya maksud dan bukan hanya sekedar untuk mengulur atau membuang waktu. Nah, kita coba perhatikan. Yang pertama, saudara, di ayat ke-23, kita menemukan bahwa Yesus membawa si orang buta ini keluar dari kampung. Kenapa? Kita perlu membayangkan saudara keadaan si orang buta ini. Kalau dengan tiba-tiba saja dia diberi penglihatan di tengah kerumunan orang banyak, bisa jadi dia akan pusing dan bingung melihat berbagai macam objek di matanya. Jadi itulah mengapa Yesus membawanya ke tempat yang sepi. Nah lalu yang kedua, di ayat 23 dan 24, kita membaca bahwa setelah Yesus menaruh ludah ke mata orang tersebut dan meletakkan tangan ke atasnya, ternyata orang buta ini masih belum dapat melihat dengan jelas. Kenapa seperti itu? Apakah berarti kuasa Yesus kurang manjur? Tentu tidak demikian. Tapi Yesus ingin mengajar sang orang buta dan juga kita bahwa seringkali dalam relasi kita dengan Yesus, kita tak bisa langsung memahami cara kerja dan waktu Tuhan. Karena seringkali memang waktu dan kehendak Tuhan itu berbeda dengan kita. Sehingga dibutuhkan kerendah hatian untuk memahami rencana Tuhan. Dan dibutuhkan kesabaran untuk kita bisa dengan lebih jelas lagi melihat rancangannya di dalam hidup kita. Saudara coba bayangkan, bagaimana kalau misalnya setelah sentuhan pertama itu, lalu si orang buta langsung pergi? Tentu dia tidak akan bisa melihat dengan jelas. Nah, tapi kita lihat pada proses yang ketiga di ayatnya yang ke-25, bahwa setelah si orang buta ini membiarkan Yesus menyentuh dirinya sekali lagi, maka di situ pada akhirnya dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, clear. Nah jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini?
rasanya sudah cukup jelas. Kita mau belajar bahwa hidup beriman kepada Kristus itu adalah sebuah proses. Butuh waktu, upaya, komitmen, dan hikmat Tuhan untuk bertumbuh. Butuh kerendahan hati dan kesabaran untuk memahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat menghargai proses. Sebab melalui proses, Allah sedang membentuk kita untuk memiliki karakter-karakter yang berkenan di hadapannya. Sehingga kita bisa semakin serupa dengannya. Dan kita siap untuk menerima berkat yang tidak terduga darinya. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah kita berproses bersama dengan Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ampun apabila seringkali sebagai manusia kami menjadi pribadi yang kurang sabar. Ketika kami menantikan sesuatu dan itu tidak kunjung datang, kami memilih untuk menyalahkan Tuhan atau bahkan mungkin meragukan pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah melalui renungan pada hari ini, kami boleh diajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan bersabar. Karena kami percaya bahwa waktu dan rancangan Tuhan senantiasa merupakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.